Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kembali berjumpa lagi dengan kami dengan channel Masjid Baitur Rahim Rawa Indah, channel Syiar Islam. Kali ini kami akan men-share rekaman ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz M. Ridwan SAG MPD. Bagaimana isi ceramah tarawih beliau? Mari kita simak bersama-sama setelah cuplikan video berikut ini. Siapa yang menjaga sholat sunnatnya 12 rakaat setiap hari, maka dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Hadis ini kata Rasulullah, lanjutannya arba'ah qabliyataz zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. Berarti sudah berapa? Sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Nah, sudah 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya. Sudah berapa? 10. Di mana duanya? Wa raka'ataini qabla salatil fajrih, kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum salat fajar atau salat subuh. Nah, kalau memang masjid dekat dengan rumah, itu paling bagus salat sunat memang di rumah dulu, ambil 4 rakaat. Setelah 4 rakaat baru berangkat ke masjid. Nah, itu bagus. Tapi kalau nanti berwudu mau iqamah, lo menikah tahu apa majene, silada ke male qabliyah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ma'al imam, siapa yang salat tarawih bersama-sama dengan imam, hatta yang sarif, bubar bersama-sama dengan imam. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab At-Tirmizi. Siapa yang salat tarawih lalu sama-sama dengan imam, berarti di masjid, ya. Bubar imam baru dia bubar. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu qiyamul laili, maka dicatat baginya dia salat terus menerus sama semalam suntuk. Jadi kalau umpamanya kita salat tarawih di sini, baru kita bubar, nanti bubar imam, maksudnya selesai imam baru kita juga selesai. Apa yang kita dapatkan? Dianggap oleh Rasulullah, kata Rasulullah, dia sholat terus menerus sepanjang malam. Syaratnya bubar sama-sama imam. Di bulan Ramadan ini yang perlu kita tingkatkan adalah membaca Al-Quran, ya. Banyak orang Pak khatam Al-Quran berapa kali? Oh, tidak sanggup saya berapa kali? Boleh sekali saja. Tidak bisa saya sekali, lambat saya membaca Al-Quran walaupun setiap hari. Tidak apa-apa, yang penting kita mengaji. Penting kita mengaji. Pak iya nareko si mata HP medita, iro WhatsApp sini na grup melo mana dibaca, capu tuh capu. Ya, saya lihat WhatsApp, pura sih rumah game. Kalau mana tak 2 jam 3 jam game, dia sedih waktu memang tidak terasa katanya puasa Pak, tapi dia agak diruntung apa kue. Cobalah buka Al-Quran, kita baca Al-Quran, ya. Setidaknya kita programkan sehari 1 juz, ya, sehari 1 juz. Bagaimana tekniknya supaya sehari 1 juz bisa selesai? Kalau sudah salat duhur, usahakan jangan dulu pegang HP, langsung ambil, biar cuma 1 lembar 2 lembar. Sudah salat asar, ambil lagi 2 lembar saja, tidak terlalu banyak. Sudah salat maghrib, ambil lagi 2. Begitu terus sampai 1 juz sehari semua. Siapa saja orang yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan, dia kasih buka puasa. Siapa orang yang memberikan buka puasa, kana mislu ajrihi, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Semakin banyak orang yang kita kasih makan minum buka puasa, maka semakin banyak pahalanya. Makanya Nabi mengatakan ketika ada orang yang memberikan buka puasa,
malaikat itu turun di tempat itu mendoakan orang yang memberikan makanan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra siyama lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang sama-sama dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat Isya, yang insya Allah nanti dirangkaikan dengan salat tarawih. Jemaah yang berbahagia, tadi sebelum saya sini, saya agak pangling lah lihat masjidnya, luar biasa ya, perubahannya luar biasa. Biasanya kalau saya pergi ceramah, saya takut biasanya pakai jas, karena takut masjidnya itu panas. Begitu saya masuk di Baitur Rahim, wah, dinginnya luar biasa. Mantap. Ya, mudah-mudahan seiring dengan peningkatan bagusnya tempat sholat kita, kita juga semakin rajin pergi ke masjid, ya, mudah-mudahan insyaallah. Jemaah yang berbahagia, bulan Ramadan ini sudah masuk malam ke-8, tidak terasa. Makanya kalau lewat saja Ramadan ini lalu kita tidak memanfaatkan dengan baik, maka sungguh rugilah orang itu. Kata malaikat Jibril, bu'dan liman adraka Ramadan, sungguh sangat jauh. Itu bu'dan artinya jauh. Jauh dari mana? Jauh dari rahmat Allah. Jadi bu'dan liman adraka Ramadan, sungguh sangat jauh dari rahmat Allah. Siapa mereka? Adraka Ramadan, orang-orang yang mendapatkan Ramadan, orang-orang yang hidup di bulan Ramadan, sampai di bulan Ramadan, tapi tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah. Maka sekarang ini kalau kita ini sudah masuk Ramadan, kita dapat Ramadan, pergunakanlah dengan baik. Apa yang mau ditingkatkan di bulan Ramadan ini? Ada 3. Kalau 3 ini meningkat, berarti luar biasa. Apa itu? Yang pertama, meningkat sholatnya. Kalau sholat kita sama saja sebelum Ramadan, masuk Ramadan begitu sholat kita, maka kita ini dikatakan stagnan, ya, monoton. Makanya Ramadan ini dengan motivasi pahala yang luar biasa, dengan motivasi pahala yang berlipat-lipat, dengan malam yang luar biasa, maka jangan kita
menyia-nyiakan, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah. Contohnya salat sunat. Kalau salat fardu sudah tidak dibicarakan karena itu kewajiban. Salat sunat, kalau tidak meningkat salat sunat kita di bulan Ramadan, maka selesai Ramadan pasti juga tidak akan meningkat. Makanya salat kita perbanyak. Apa salat sunat yang perlu sekali kita perhatikan? Pertama, perbaikilah salat sunat yang mengikuti salat fardu. Mengikuti salat fardu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla isna asyara raka'atan." Siapa saja yang salat sunat 12 rakaat fi lailatin wa yaumin wa lailah, setiap hari, setiap malam, maksudnya setiap hari 12 rakaat, bunia lahu bihinna, dibangunkan oleh Allah nanti di akhirat baitun fil jannah, rumah di dalam surga. Wah, ini luar biasa. Engkau memang narobola tak di dalam surga, berarti insya Allah kalau tidak ada halangan pasti kita masuk di dalam. Nah, janji kipong Allah Ta'ala melalui lisannya Rasulullah, siapa yang menjaga salat sunatnya 12 rakaat setiap hari, maka dibangunkan oleh Allah rumah di dalam surga. Hadis ini kata Rasulullah lanjutannya, arba'ah qabliyat az-zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudahnya. Berarti sudah berapa? Sudah 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah salat maghrib. Nah, sudah 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah salat isya. Sudah berapa? 10. Di mana duanya? Wa raka'ataini qabla salatil fajri, kata Rasulullah, 2 rakaat sebelum salat fajar atau salat subuh. 12 inilah yang kita jaga. Mampukah kira-kira kita jaga setiap hari 4 rakaat, baru 12 rakaat ini? Kata istrinya Rasulullah yang bernama Maimunah. Itu Maimunah, ada salah satu istrinya Nabi namanya Maimunah. Begitu saya dengar ucapannya Nabi ini, tidak pernah saya tinggalkan sampai saya meninggal dunia. Coba-cobalah kita latihan ini di bulan Ramadan. Mudah-mudahan latihan kita selama sebulan, insya Allah setelah Ramadan tidak kita tinggalkan. Berarti peningkatan sholat kita sudah luar biasa. Bisa Bu? Sanggup? Maka deh ibu-ibu perlu lagi silat. Yang namanya sunat biasanya memang ada orang berpikir kalau tidak dilaksanakan kan tidak dapat dosa, ya. Kalau sunat, nah, kalau dilaksanakan dapat pahala. Makanya orang yang berpikir kayak seperti ini, banyak orang tidak termotivasi untuk melaksanakan sholat sunat. Tapi ingat ibu, pahalanya, keistimewaan itu luar biasa. Salat sunat subuh saja 2 rakaat, kata Rasulullah, rak'atani salatil qabla al-fajri, 2 rakaatnya salat subuh sebelum salat subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seluruh isinya. Itu baru salat subuh. Salat zuhur, man shalla, siapa yang salat zuhur arba'a qabliyatan, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'a ba'daha. Jadi ada yang mengatakan arba'a juga, 2, 4 depannya, 4 juga belakangnya. Siapa yang melaksanakan, haramallahu jasadihi ala niran, diharamkan oleh Allah jasadnya diamakan api neraka. Begitu keistimewaannya yang salat sunat. Makanya jemaah yang berbahagia, coba setiap hari. Tapi kalau
kita ini tidak memperhatikan salat sunnah, contoh salat duhur. Kalau mau laksanakan 4 rakaat sebelum duhur, harus memang cepat-cepat siap-siap sebelum azan berkumandang. Jadi sebelum azan kita sudah ambil berwudu. Nah, kalau memang masjid dekat dengan rumah, itu paling bagus salat sunat memang di rumah dulu. Ambil 4 rakaat. Setelah 4 rakaat baru berangkat ke masjid. Nah, itu bagus. Tapi kalau nanti berwudu mau iqamah, lo menikah atau apa majene, silat dek male kabliyah. Nah, itu. Jadi makanya memang harus kita kejar, harus kita cepat-cepat supaya kita mendapatkan 12 rakaat setiap hari ini. Nah, ini salat sunnah. Kalau bagus salat sunat. Yang kedua, salat sunat tarawih. Nah, ini salat sunat tarawih sudah banyak, mulai saya lihat masjid sudah mulai berkurang. Beda waktu pertama penuh. Nah, sudah mulai berkurang. Padahal sesungguhnya Ibu, tarawih itu luar biasa juga pahalanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ma'al imam," siapa yang salat tarawih bersama-sama dengan imam, hatta yang sarif, bubar bersama-sama dengan imam. Nah, ini hadisnya diriwayatkan oleh At-Tirmizi dalam kitab At-Tirmizi. Siapa yang salat tarawih lalu sama-sama dengan imam, berarti di masjid, ya. Bubar imam, baru dia bubar. Apa kata Rasulullah? Kutiba lahu qiyamul laili, maka dicatat baginya dia salat terus menerus sama semalam suntuk. Jadi kalau umpamanya kita salat tarawih di sini, baru kita bubar, nanti bubar imam, maksudnya selesai imam baru kita juga selesai. Apa yang kita dapatkan? Dianggap oleh Rasulullah, kata Rasulullah, dia salat terus menerus sepanjang malam. Syaratnya bubar sama-sama imam. Apalagi yang ngambil 20. Saya kemarin sholat ceramah di Masjid Agung. Di situ kan 20. Pas 8 rakaat, boy capu di munri habis. Ya Romon Roy itu yang memang incaran malakul maut. Macam mana ini? Masya Allah. Saya bilang dalam hati saya, orang-orang yang pergi ini tidak mendapatkan kemuliaan seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau dapat bahwa saya ini mau salat malam semalam suntuk, melo kasa di masa pajam penis sit diweni, maka salat tarawih lah bersama-sama dengan imam, bubar bersama-sama dengan imam. Bisa Bapak, Bu? Ya di tan itu matu ya kupur mata rawe dena witri elutuli ai berarti dena runtu ero. Ya. Maka oleh karena itu jamaah yang berbahagia, salat kita ini yang perlu kita tingkatkan. Jangan sampai pertengahan Ramadan sudah mulai kita tinggalkan masjid. Akhir Ramadan dena gagajo kemana nih di mall, cari baju, cari begini, tarawih sudah hilang semua. Ini yang kita khawatirkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semakin mendekati terakhir Ramadan, semakin luar biasa ibadahnya, karena pada saat itu 10 akhir Ramadan itu Nabi melakukan i'tikaf di masjid. Mereka berzikir, mereka salat, mereka mengaji, sudah mengaji, tidak ada lagi pekerjaan, mereka berdakwah, semua dilakukan Rasulullah selama dia i'tikaf. Maka kalian jamaah yang berbahagia, manfaatkan, karena kematian ini ada orang mau masuk Ramadan meninggal, 1 Ramadan meninggal. Manfaatkan Pak sebelum kita ini meninggal dunia, karena kalau kita sudah meninggal, tinggal perhitungan kita nanti di dalam kubur bagaimana di dalam. Satu. Yang kedua, apalagi yang perlu ditingkatkan di bulan Ramadan ini, yang perlu kita tingkatkan adalah membaca Al-Quran. Ya, banyak orang Pak khatam Al-Quran berapa kali. Oh, tidak sanggup saya berapa kali. Boleh sekali saja.
Tidak bisa saya sekali lambat saya membaca Al-Quran walaupun setiap hari. Tidak apa-apa, yang penting kita mengaji. Penting kita mengaji. Pak iya nareko si mata HP medita, iya WhatsApp sini na grup melo mana dibaca, capu tuh capu. Ya saya lihat WhatsApp, pura sih rumah game. Kalau mana tak 2 jam 3 jam game, dia nak sedih waktu memang tidak terasa katanya puasa pak, tapi dia agak diruntung apa kue. Cobalah buka Al-Quran, kita baca Al-Quran. Ya setidaknya kita programkan sehari 1 juz. Ya sehari 1 juz. Bagaimana tekniknya supaya sehari 1 juz bisa selesai? Kalau sudah salat duhur, usahakan jangan dulu pegang HP, langsung ambil. Biar cuma 1 lembar 2 lembar. Sudah salat asar, ambil lagi 2 lembar saja. Tidak terlalu banyak. Sudah salat maghrib, ambil lagi 2 lembar. Begitu terus sampai 1 juz sehari semua. 2. Yang ketiga, apalagi yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan ini? Setelah sholat, mengaji. Yang ketiga, sedekah. Ini sedekah kita harus juga kita tingkatkan. Pahalanya bu, pak, luar biasa. Ya, menyumbang di masjid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamrin. Takutlah kalian sama neraka walaupun hanya sebiji kurma. Banyaklah bersedekah. Itu kalau kita ini memberi buka puasa pak. Ini tadi saya dengar Ananda tadi baca orang-orang yang bawa buka puasa, itu luar biasa pahalanya pak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aftara shaiman, siapa saja orang yang memberikan buka puasa di bulan Ramadan, dia kasih buka puasa. Siapa orang yang memberikan buka puasa, kana mislu ajrihi, maka pahalanya seperti orang yang berpuasa. Masya Allah. Semakin banyak orang yang kita kasih makan minum buka puasa, maka semakin banyak pahalanya. Makanya Nabi mengatakan ketika ada orang yang memberikan buka puasa, malaikat itu turun di tempat itu mendoakan orang yang memberikan makanan itu. Ya apa ini kadang-kadang nariku ditepu senge, apalagi nariku matemu nih senge tak ciceng, tapu terasi memang asal tak si ditepu, nah sewe gati nah ditepu siasaku. Saya dengar cerita-cerita itu teman kalau dia pergi umrah di bulan Ramadan ini. Kadang-kadang kalau Ramadan itu pak, kita umrah di sana, tidak perlu kita pikirkan makanan di sana, minuman tidak perlu. Kenapa? Semua orang berharap supaya orang-orang itu berbuka di tempat kita. Berapa banyak orang kadang-kadang nalawaki naseng, buka di tempat saya, buka di tempat saya. Di sini kita buka di sini. Orang Indonesia biasanya mah pilih-pilih, tete mah kesing ener nalepangi. Semuanya pak. Karena kenapa? Dia tahu bahwa luar biasa pahalanya. Makanya jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua rajin bersedekah. Apa faedahnya bersedekah? Kata Rasulullah, yang pertama, orang yang rajin menyumbang, orang yang rajin bersedekah, yang pertama yang dia dapatkan adalah tadfa'u maitatasu. Orang itu akan dihindarkan oleh Allah mati dalam keadaan tidak bagus. Mau mati husnul khatimah, mau mati dengan baik-baik, maka rajin bersedekah. Berapa banyak kata Allah orang-orang yang sakratul maut, Rabbi laula akhartani ila ajalin karib. Berapa banyak orang yang sakratul maut, kata Allah, meminta supaya kematiannya ditunda. Untuk apa kalau ditunda? Biar sejam saja, biar berapa saat saja, ditunda kematianku. Saya akan bersedekah. Yang disebutkan dalam Al-Quran, dibuka surah Al-Munafikun ayat-ayat terakhir. Banyak orang-orang, kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang sakaratul maut, sudah mau dicabut nyawanya oleh Allah, meminta supaya ditunda sebentar, supaya dia sempat bersedekah.
Begitu luar biasanya orang yang bersedekah. Makanya Nabi mengatakan tadfa'u maitatasuk, orang yang rajin bersedekah dihindarkan dari mati yang tidak bagus. Apalagi sedekah itu, kata Rasulullah, memperpanjang umur. Semakin kita rajin sedekah, semakin panjang umur kita, murah rezeki kita, insya Allah. Jamaah yang berbahagia, karena waktu terbatas, mudah-mudahan hanya segelintir yang saya sampaikan ini. Tingkatkan bulan Ramadan ini Pak, sholat, mengaji, sedekah. Kalau ini sudah meningkat, insya Allah Bapak Ibu ini sudah berhasil nanti. 30 hari ini kalau dibiasakan, keluar Ramadan, Syawal, masih melakukan 3 ini karena sudah terbiasa. 30 hari kalau kita sudah terbiasa, setelah masuk Syawal, Zulkaidah, Zulhaji, maka tetap kita lakukan ini. Kenapa? Sudah tertanam di bulan Ramadan. Ya. Ini saja yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ceramah tarawih yang disampaikan oleh Bapak Ustaz M. Ridwan SAG MPD. Semoga apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Demikian dari kami, jangan lupa like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.